Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Yuliawati dari kelas TBI 3B dengan NIM 2312355. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu kontemporer Islam di dunia Islam untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan tugas ujian akhir semester. Isu kontemporer di dunia Islam. Apa itu isu kontemporer? Isu adalah topik atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan. Kontemporer adalah kata yang menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan masa kini, modern, atau kekinian. Isu kontemporer dalam Islam adalah permasalahan yang terjadi saat ini dan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, politik, dan hak asasi manusia. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal. Isu-isu kontemporer di dunia Islam. Yang pertama kita akan membahas Islamofobia dan yang kedua kita akan membahas konflik Israel dan Palestina. Islamofobia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Islamofobia memiliki makna fobia terhadap Islam ataupun penganut Islam. Sementara fobia mengandung makna ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda ataupun keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Fobia secara etimologi berasal dari kata phobos. Dalam bahasa Yunani artinya takut. Fobia bisa dimaknai ketakutan yang berlebihan kepada suatu objek atau situasi. Islamofobia adalah ketakutan, prasangka, dan kebencian terhadap umat Islam yang mengarah pada provokasi, permusuhan, dan intoleransi melalui ancaman, pelecehan, penyalahgunaan, hasutan, dan intimidasi terhadap umat Islam dan non-Muslim, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, didorong oleh permusuhan institusional, ideologis, politik, dan agama yang melampaui rasisme struktural dan kultural. Hal ini menargetkan simbol dan penanda keberadaan seorang muslim. Sejak kapan Islamofobia muncul? Islamofobia sebagai kebencian terhadap Islam telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ketika kaum Quraisy memusuhi beliau dan pengikutnya. Istilah Islamofobia pertama kali muncul dalam majalah Amerika pada tahun 1991, meski sebelumnya digunakan oleh Etienne Dinet dan Sliman Ben Ibrahim pada 1925 di Prancis. Menurut Sakifah Aulia Afifah, dalam jurnalnya, Islamofobia telah menyebar sejak era kolonialisme dan memuncak setelah peristiwa 9/11 pada tahun 2001 di Amerika Serikat. Fenomena ini juga melahirkan istilah terkait seperti Muslim radicalization, anti-Muslim hate crime, dan religiously based hate crimes. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Islamofobia, yaitu yang pertama keterbatasan pengetahuan. Minimnya pengetahuan tentang Islam dapat membuat masyarakat apatis, takut, dan benci terhadap agama mereka sendiri. Yang kedua, adanya kebangkitan nasionalisme. Masyarakat Eropa khawatir dengan integrasi dan imigrasi kaum minoritas Muslim ke kaum mayoritas Eropa. Yang ketiga, adanya rumor Islamisasi. Partai-partai populis, xenofobia membuat rumor Islamisasi yang mempengaruhi masyarakat Eropa. Kemudian ada terorisme. Kasus terorisme yang menyerang Eropa beberapa kali meningkatkan gerakan Islamofobia. Adanya perang Rusia-Ukraina, perlambatan perkembangan ekonomi Eropa setelah perang Rusia-Ukraina, memicu kecemburuan dan ketidaksukaan masyarakat lokal kepada imigran. Adanya ideologi kanan yang tidak selalu berkaitan dengan agama seperti sekuler kanan, tidak suka melihat pertumbuhan umat Islam, dan juga agama dijadikan kendaraan politik. Agama dijadikan kendaraan politik bukan sebagai inspirasi. Dan yang terakhir, umat Islamnya sendiri. Umat Islam masih belum berhasil mengemban amanat ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Istilah Islamofobia muncul dalam literatur Prancis pada awal abad ke-20 dan dipopulerkan dalam bahasa Inggris pada akhir 1990-an. Kasus Islamofobia di dunia. Ada beberapa negara yang memiliki politisi dengan pandangan anti-muslim dan bahkan secara terang-terangan menyerukan anti-muslim di publik. Yang pertama itu ada Norwegia, memiliki tingkat Islamofobia tinggi ditandai aksi pembakaran Al-Quran, penghinaan Nabi,
dan seruan menghancurkan Al-Quran oleh Ketua Stop Islamization of Norway. Studi Institut Penelitian Sosial Norwegia juga mengungkapkan diskriminasi kerja dengan pelamar muslim menerima 25% lebih sedikit panggilan kerja dibanding penduduk asli. Yang kedua itu di Kanada, Islamofobia telah lama mengakar, terlihat dari perusakan masjid dan ancaman terhadap muslim. Pada Juli 2021, satu keluarga keturunan Pakistan tewas ditabrak mobil karena mengenakan pakaian muslim, dengan satu anak terluka. Insiden ini menegaskan kekerasan terhadap muslim masih sering terjadi. Dan juga selain di Norwegia dan di Kanada, masih banyak negara-negara yang terdapat Islamofobia di sana. Konflik Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina bermula pada awal abad ke-20 ketika wilayah Palestina diambil alih Inggris setelah kekalahan Ottoman. Deklarasi Balfour 1917 mendukung pendirian Rumah Nasional Yahudi di Palestina, memicu imigrasi Yahudi besar-besaran dan ketegangan dengan Arab Palestina. Pada 1947, PBB membagi Palestina menjadi dua negara, tetapi penolakan Arab memicu perang 1948 yang dimenangkan Israel. Akibatnya, Palestina kehilangan tanah mereka, banyak menjadi pengungsi dan hidup dalam kondisi terbatas di Gaza dan tepi barat. Padahal siapapun tahu bahwasannya itu tanah Palestina, bukan Israel. Upaya perdamaian seperti Perjanjian Oslo 1993 dan perundingan Camp David 2000 belum berhasil. Tantangan utama meliputi pembangunan pemukiman Israel, hak Palestina untuk merdeka, dan keamanan Israel. Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, mengutuk pendudukan Israel, dan menjadi mediator dalam upaya perdamaian. Pemerintah aktif dalam forum internasional seperti KTT OKI untuk memperjuangkan hak rakyat Palestina. Mengapa PBB tidak bisa menyelesaikan konflik Palestina dan Israel? Ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidaksepakatan tentang batas-batas negara Palestina dan hak veto Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sekutu Israel dan mereka sering menggunakan hak veto mereka untuk memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung Palestina. Lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara biasa? Kita bisa dengan meningkatkan kesadaran, sebarkan informasi konflik Palestina-Israel dan lawan narasi palsu Zionis di media. Kedua, mendukung organisasi kemanusiaan, berkontribusi pada lembaga yang membantu rakyat Palestina. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kampanye, ikut kampanye, petisi, atau advokasi online. Keempat, menghubungi pemerintah, dorong pemerintah untuk mengambil sikap proaktif mendukung perdamaian. Boikot produk Israel, pertimbangkan aksi boikot sebagai protes damai. Kemudian ikut demonstrasi damai, tunjukkan dukungan melalui aksi protes yang legal dan damai. Tetap berpegang pada prinsip perdamaian dan keadilan hingga Palestina merdeka. Dan kita bisa beribadah di Masjidil Aqsa dengan aman. Jadi kesimpulannya adalah Islamofobia adalah kebencian terhadap Islam, dipicu oleh kurangnya pengetahuan nasionalisme dan terorisme terlihat di negara seperti Swedia dan Kanada. Dan konflik Palestina-Israel itu dimulai dari deklarasi Balfour 1917 dan pembagian wilayah oleh PBB 1947 membuat Palestina kehilangan tanahnya. Upaya perdamaian seperti Perjanjian Oslo belum berhasil. Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Individu dapat berkontribusi dengan menyebarkan informasi, membantu secara kemanusiaan, dan ikut kampanye damai. Materi ini diambil dari beberapa referensi dari jurnal, artikel, dan link yang ada di sini. Dalam pembuatan video ini saya mengambil soundtrack yaitu Soul Aesthetic Mystic King. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.